Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Rudianto Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab 3 mengenai dena dan skala. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan skala melalui dena, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada dena. Nah, adik-adik, baik kita mulai saja. Kita masuk yang pertama itu dena dan arah mata angin. Dena merupakan gambar yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, adik-adik, pada gambar ini kakak sudah memberikan contohnya mengenai gambar contoh dena ya. Jadi dena itu merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, ini adalah bidang datar ya. Bidang datar itu baik dalam bentuk buku gambar ataupun peta ya, maupun skala. Kemudian pada dena akan terdapat arah mata angin, yang dimana arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah mata angin. Nah, baik itu arah utara, selatan, timur, barat ya. Jadi adik-adik ini harus hafal timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nanti adik-adik boleh dinyanyikan sendiri. Kemudian kita masuk yang pertama itu membaca dena sederhana. Dena dapat digunakan untuk membaca atau menentukan letak suatu tempat. Nah, adik-adik, ini ada beberapa contoh dena yang dimana kita lihat ada rumah Aditya, ada pasar, kemudian rumah Jesse, rumah Mita, rumah Ricky, dan lain-lainnya. Nanti adik-adik lihat. Kemudian di dalam dena ini terdapat arah mata angin ya. Dan berdasarkan dena di atas dapat ditentukan letak beberapa tempat. Misalnya itu rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya. Nah, coba kita perhatikan rumah Jesse. Rumah Jesse ini berada di sebelah selatan rumah Aditya, yang dimana sebelah utara rumah Mita atau timur pasar. Jadi kita fokus ke rumah Jesse dulu. Rumah Jesse ini terletak di sebelah selatan rumahnya si Aditya, benar ya. Kemudian rumahnya si Jesse ini sebelah utara rumahnya Mita. Nah, ini rumah Mita. Jadi ini rumah Mita, di sebelah utaranya itu adalah rumah si Jesse. Kemudian rumah Jesse ini berada di sebelah timur pasar. Coba kita lihat pasar. Di sebelah timur pasar ini adalah rumah Jesse. Nah, begitulah adik-adik cara membaca dena sederhana. Kita masuk menggambar dena letak benda. Langkah-langkah menggambar dena letak benda. Tentukan salah satu benda di sebagian titik acuan. Tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Kemudian gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Buatlah dena sederhana, letak beberapa tempat berikut. Nah, ini kita diminta untuk membuat contoh dena ya, kita latihan. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Nah, denanya itu seperti ini. Jadi dari dena ini kita bisa membaca letak rumahnya Adit ya. Rumah Adit itu pasti di sebelah timur sekolah, maupun di sebelah selatan puskesmas, dan di sebelah utara toko roti. Jadi sebagai titik acuannya itu adalah rumah Adit. Jadi kita bisa membaca rumah Adit. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit, benar ya. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah, benar ya. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti ya. Jadi rumah Adit ini berada di sebelah barat laut toko roti. Nah, begitulah adik-adik untuk membuat atau menggambarkan dena letak benda. Kita harus menentukan satu titik sebagai titik acuannya. Kita lanjut adik-adik, menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui oleh seseorang saat menuju lokasi tertentu. Rute perjalanan dari sekolah ke rumah Adit. Nah, ini ada sebuah rute ya. Adik-adik boleh lihat dari gambar ini, rute perjalanan dari sekolah ke rumah Adit. Jadi kita berangkat dari sekolah lalu menuju rumah Adit. Coba kita lihat sekolah di sini. Kita diminta untuk membuat rute ke rumah Adit ya. Maka dapat kita buat. Nah, coba dilihat gambar yang kakak berikan. Dari sekolah ini kita jalan kemari, kemudian ke utara, lalu ke barat. Nah, begitulah adik-adik untuk membuat rute perjalanan. Dari gambar ini adik-adik bisa lihat ya, yang warna kuning. Nah, kakak sudah buat gambarnya, nanti adik perhatikan sendiri.
kita lanjut yang B, posisi benda pada bidang koordinat. Nah, adik-adik, kita masuk ke materi bidang koordinat. Bidang koordinat merupakan gambar petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, coba adik-adik perhatikan, ini adalah bidang koordinat. Jadi dalam petak-petak ini terdapat beberapa gambar. Ada gambar sapi, gambar ayam, bebek, ya, ada kambing, dan sebagainya. Maka jika ditanya gambar sapi itu berada di mana? Gambar sapi itu berada di A,5 ya. Jadi membacanya itu, jadi titik koordinat itu dituliskan seperti ini. Dianya itu di dalam kurung ya, atau bentuknya itu S per Y atau garis horizontal per garis horizontal, garis vertikal. Jadi A,5. Jika ditanya BB, BB itu berada di H ya. Coba kita lihat, ini adalah H. Kemudian dianya di 5 ya. Garis yang pertama kita tuliskan itu adalah garis datarnya atau garis horizontalnya. Jika ditanya domba, domba itu berada di kolom D dan di baris 5. Nah, begitulah adik-adik untuk membaca posisi benda pada bidang koordinat. Nah, ini ada sebuah contoh ya, bidang koordinat yang dimana titik A itu berada di 4,3, kemudian titik B itu berada di minus 2,1, dan titik C itu berada di minus 3, minus 2, dan titik D itu berada di minus 3,4. Nah, adik-adik, cara membacanya menggunakan pasangan terurut yaitu S, Y. S itu adalah garis datar atau horizontal, kemudian Y itu adalah garis yang vertikal ya, yang dari atas ke bawah. Sedangkan horizontal itu kanan ke kiri. Jadi A 4,3, B minus 2,1 ya, C itu minus 3, minus 2 ya, minus 2, minus 3, sedangkan D itu minus D itu 4, minus 3. Kita beranjak dari garis X dulu ya. Benar ya adik-adik? Jika keempat titik tersebut ditarik garis, maka akan membentuk sebuah bangun datar trapesium. Nah, dari keempat titik ini kita hubungkan garisnya, maka akan terbentuk sebuah bangun datar berbentuk trapesium. Nah, begitulah adik-adik untuk membaca titik koordinat, dan kita menghubungkan setiap titiknya akan terbentuk sebuah bangun datar. Nah, kita masuk kepada skala. Nah, skala yaitu adalah jarak. Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada dena atau peta dengan jarak sebenarnya. Nah, adik-adik, untuk menentukan skala itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, ini juga bisa kita buat ke dalam bentuk segitiga ajaibnya, yang dimana yang di atas itu adalah jarak pada peta, kemudian yang di bawahnya itu adalah skala dan jarak sebenarnya. Ya, jadi kita membagikan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, dan ini dapat dibuat ke dalam bentuk segitiga ajaib, yang dimana jarak pada peta itu di atas, kemudian skala itu di bawah, dan jarak sebenarnya itu di bawah ya. Nah, ini adalah contoh sebuah skala. Di dalam skala itu akan terdapat di dalam peta itu akan terdapat sebuah skala. Contohnya itu adalah skala dibanding 1:1.100.000. Jadi diingat adik-adik, artinya ini 1 cm dalam peta itu akan mewakili 1.100.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada dena atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau 1:1.100.000 itu artinya 1 cm pada peta sama dengan 1.100.000 cm pada jarak sebenarnya. Kita masuk ke contoh soal adik-adik. Contoh, sebuah peta memiliki skala 1:1.000.000. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Nah, adik-adik, dalam soal ini sudah dikatakan bahwa skalanya itu adalah 1:1.000.000. Jadi ini diingat, skala itu satuannya adalah cm ya, 1:1.000.000 cm. Kemudian jarak kota A dan kota B pada peta adalah 12 cm. Maka yang diketahui itu adalah S, skala, dan JP ya, jarak pada peta 12 cm. Yang ditanya itu adalah jarak sebenarnya, yang ditanya JS. Maka
Maka dapat kita selesaikan dengan seperti ini. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jika ditanya jarak sebenarnya, maka kita balikkan saja. Untuk mencari jarak sebenarnya itu jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya itu 12 cm, kemudian dibagi skala. Ya, jadi per ini dapat kita ubah bentuknya menjadi bagi ya, karena per itu adalah bagi. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 12 dibagi 1 per 1 juta. Nah, kita ketemu bagi-bagi dalam bentuk pecahan yang dimana akan berubah menjadi perkalian. Dengan syarat bilangan kedua itu menjadi kita balikan, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Jadi 12 dikali 1 juta, jadi 12 juta cm. Nah, kalau ditanya jarak sebenarnya itu, maka kita ubah saja dianya ke kilometer ya, karena ini jarak, kita ubah saja ke kilometer. 12 juta cm itu sama dengan 120 km. Nah, begitulah adik-adik untuk menentukan jarak sebenarnya. Nanti di soal lain adik-adik akan menemukan pertanyaan, ada yang ditanya skala, adapun yang ditanya itu jarak pada peta. Yang diingat itu adalah rumus yang ini, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jika ditanya jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Dan jika ditanya jarak pada peta, maka itu skala dikali jarak sebenarnya. Nah, itu adik-adik dapat kita buat ke dalam bentuk segitiga ajaib ya. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar pada Dena dengan ukuran seperti gambar di samping. Nah, adik-adik, ada sebuah taman berbentuk persegi panjang yang dimana panjangnya itu 8 cm dan lebarnya itu 6 cm dan skalanya itu adalah 1:200. Pertanyaannya, berapa luas taman sebenarnya? Nah, adik-adik, ini adalah sebuah gambar ya, yang ditanya itu luas taman sebenarnya, yang dimana panjang pada gambar itu 8 cm, lebarnya itu 6 cm. Maka dapat kita tentukan dengan seperti ini. Kita pertama kali mencari panjangnya dulu, yang dimana panjang pada gambar itu 8 ya. Jadi kita cari panjang sebenarnya, maka 8 dibagi 1/200. Jadi ini dikali ya, 8 kali 200 ya, maka hasilnya itu 1600 cm. Jadi 1600 cm ini kita ubah menjadi 16 meter. Kemudian kita menentukan lebar sebenarnya. Di sini kan yang diketahui lebar pada gambar. Jadi kita tentukan lebar sebenarnya 6 dibagi skala ya. Jadi 6 dibagi 1/200. Nah, ini bagi-bagi dalam bentuk pecahan menjadi kali. Kita kalikan saja 6 kali 200 menjadi 1200 cm. Maka 1200 cm ini kita ubah menjadi meter, itu sama dengan 12 meter. Jadi panjang sebenarnya 16 meter dan lebar sebenarnya 12 meter. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, maka kita kalikan saja panjang kali lebar. 16 meter dikali 12 meter itu sama dengan 192 meter persegi atau 192 meter pangkat 2. Nah, begitulah adik-adik untuk menyelesaikan contoh menentukan luas suatu bangun datar ya, yang dimana yang diketahui panjang dan lebar dan skalanya. Nah, demikianlah adik-adik untuk pertemuan kali ini. Jika adik-adik masih bingung, silahkan cantumkan di kolom komentar, nanti kakak akan coba respon. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.